Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan tentang apa itu bantuan hidup dasar dan langkah-langkahnya. Yang mana kelompok 5 itu beranggotakan yang pertama ada Abdan Farabi, 2 Dia Laila Nafisah, 3 Dita Artanti Astining Tias, 4 Inana Ada, 5 Kalisya, 6 Nanda Lutfi, 7 Holbi Rosida, 8 Siti Motia, dan 9 Wilhelmina Agneta. Bantuan hidup dasar atau BHD adalah perawatan medis untuk pasien yang mengancam jiwa sampai mereka mendapatkan perawatan penuh. BHD dilakukan oleh tenaga medis terlatih dan berdasarkan pengamatan berkualifikasi. Resusitasi jantung paru-paru atau RJP adalah tindakan BHD pada orang yang mengalami henti napas. Tujuannya adalah membuka kembali jalan napas dengan teknik pemijatan dada. CPR penting untuk orang yang tenggelam atau mengalami serangan jantung. Lalu yang selanjutnya ada penyebab dan tanda-tanda. Penyebab dan tanda henti nafas dan henti jantung meliputi faktor-faktor berikut. Henti jantung mendadak adalah kegagalan fungsi jantung yang terjadi tiba-tiba, menghambat aliran darah ke seluruh tubuh dan berpotensi mengancam nyawa. Tanda-tanda henti jantung mendadak antara lain rasa tidak nyaman di dada atau angina, lalu sesak nafas, palpitasi jantung, detak jantung yang cepat, kelemahan tubuh, tidak ada nafas, tidak ada nadi, serta hilang kesadaran. Lalu penyebab henti jantung mendadak meliputi irama jantung yang tidak normal, lalu gangguan sistem listrik jantung, berbagai penyakit jantung, kebiasaan merokok, obesitas, diabetes, sleep apnea, gagal ginjal kronis, serta tekanan darah tinggi. Selanjutnya ada pemeriksa tingkat kesadaran pasien dengan danger. Danger yaitu mengidentifikasi bahaya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu aman diri atau penolong, kedua aman korban, 3 aman lingkungan. Selanjutnya yaitu periksa tingkat kesadaran pasien atau respons. Setelah memastikan keamanannya, lakukan pemeriksaan tingkat kesadaran korban. Caranya, tanyakan nama korban dengan suara yang cukup lantang atau bisa sambil menggoyangkan tubuhnya secara perlahan. Apabila korban memberikan respon, usahakan untuk menjaga kesadaran diri korban sampai bantuan tiba. Pemeriksaan tingkat respon juga tetap dilakukan dengan pemeriksaan pernafasan, denyut nadi korban, dan apakah dadanya bergerak naik turun. Namun, jika korban tidak menunjukkan respons, minta bantuan dengan memanggil orang sekitar atau segera hubungi nomor 911 maupun layanan darurat rumah sakit terdekat. Sembari menunggu bantuan datang, lakukan CPR. Sebagai catatan, CPR hanya dilakukan ketika pasien sudah tidak responsif atau tidak bernafas. Untuk mengetahuinya, kita dapat memeriksa pernafasan dan detak jantungnya. Periksa tingkat kesadaran pasien, bagian Shout for Help. Jika Anda tiba-tiba menemukan seseorang yang mengalami henti jantung atau pernafasan di jalan, maka hal berikut dapat membantu Anda meminta pertolongan dengan cepat. Yang pertama, panggil nomor darurat setempat atau layanan ambulans. Yang kedua, carilah bantuan dari orang-orang di sekitar Anda. Mintalah seseorang untuk membantu memanggil bantuan atau menemani saat memberikan pertolongan pertama. Yang ketiga, jika tidak memiliki akses telepon, mintalah orang di sekitar Anda untuk membantu Anda mencari bantuan atau menemukan fasilitas medis terdekat. Dan yang terakhir, berikan dukungan emosional dan ketenangan kepada orang yang membutuhkan pertolongan dan kepada orang-orang di sekitar. Tetap tenang dan yakin bahwa bantuan sudah dalam perjalanan. Selama situasi darurat, prioritas utama memanggil bantuan medis dan memberikan pertolongan pertama sesuai kemampuan Anda. Jangan ragu untuk bertindak karena respon cepat dapat memberikan perbedaan dalam menyelamatkan nyawa seseorang. Menjelaskan tentang circulation pada RJP. Circulation atau sirkulasi merupakan salah satu bagian dari proses pelaksanaan RJP, yakni berupa pengecekan arteri komunis yang dilakukan tidak lebih dari 10 detik. Beberapa rangkaian yang dapat dilakukan diantaranya, yang pertama, bila seseorang ditemukan tidak sadarkan diri atau kolaps secara tiba-tiba, maka dilakukan posisi cardiac arrest untuk kemudian dilakukan pengecekan nadi. Yang kedua, cek nadi arteri komunis maksimal 10 detik. Bila tidak ditemukan nadi, maka mulai kompresi dada atau resusitasi jantung paru. Posisi yang tepat adalah setengah bawah sternum atau lower half of sternum dengan kedalaman 5-6 cm dan kecepatan 100-120 kali per menit. Lalu yang keempat, pemberian AED dapat segera dilakukan bila AED sudah siap.
Kompresi dada ini bertujuan untuk mengalirkan darah yang dapat meningkatkan tekanan intratorakal dan langsung mengkompresi jantung. Kondisi ini menghasilkan pengiriman oksigen dan aliran darah ke otak dan miokardium. Kompresi dada yang tepat sangat berpengaruh dalam memberikan aliran darah. Penolong diusahakan untuk meminimalkan interupsi dan pastikan recoil sempurna. Recoil yang sempurna yaitu dinding dada kembali ke posisi normal sepenuhnya. Selanjutnya, periksa tingkat kesadaran pasien airway. Airway merupakan bebaskan jalan nafas. Airway digunakan untuk memeriksa jalan pernapasan. Kita harus mempertahankan jalan pernapasan pasien tetap terbuka agar kita dapat memastikan pasien tetap bernafas. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, penolong dapat mengajak pasien berbicara. Selanjutnya, menilai apakah terdapat respons. Jika tidak ada respons, penolong dapat membuka jalan nafas dengan melakukan jaw thrust atau chin lift, yaitu dengan meletakkan telapak tangan pada dahi korban dan menengadahkan kepala korban. Gunakan tangan yang lain untuk menarik dagu korban sehingga jalan napas dapat terbuka. Jika pasien sadar, izinkan pasien untuk mencari posisi senyaman mungkin untuk menjaga jalan nafas. Breathing yaitu pernafasan. Memeriksa pernafasan korban dengan cara look, listen, dan feel. Look yang artinya melihat adanya pergerakan dada korban, listen yang artinya mendengarkan suara nafas korban dengan cara mendekatkan telinga kita ke hidung dan mulut, dan feel yang artinya merasakan hembusan udara yang keluar dari sistem pernafasan. Prosedur breathing atau pernafasan. Saat ini pemberian nafas buatan mulut ke mulut pada pasien dewasa sudah tidak dianjurkan. Pemberian ventilasi dilakukan menggunakan bag valve mask atau BVM. Jika tidak ada, maka penolong cukup melakukan kompresi dada saja. Prosedur bantuan nafas yang baik adalah: 1. Pastikan tidak ada celah antara masker BVM dengan wajah pasien. Kedua, bag diremas dengan satu tangan selama 1 detik untuk memasukkan sekitar 500 ml udara ke paru-paru pasien. 3. Ventilasi dilakukan tidak lebih dari 8-10 nafas per menit untuk mencegah pasien mengalami hiperventilasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam mempresentasikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.